pulang dulu ke Bandung nengok anak sama istri ya teman-teman, sobat subter semuanya. Bab 1951 sampai bab 1955. Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya. Menatap mata Ouyang Xiuli, dia bertanya dengan dingin, "Wakil pemimpin sekte Ouyang, menurutmu mengapa aku di sini untuk menemuimu sekarang? Jangan berpikir bahwa kamu tidak tahu mengapa sekte Beidou mengikutiku jika kamu jangan mengakuinya." Dia menjilat bibirnya yang kering, mengambil cangkir teh, dan menyesap tehnya. Segera setelah itu, Ouyang Xiuli berkata terus terang, "Mungkinkah Tuan Lembah Li datang ke sini khusus untuk mencari masalah?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kamu salah. Saya datang ke sini hari ini bukan untuk mencari masalah, saya hanya ingin peringatkan kamu, jangan ikuti orang lain ketika tidak terjadi apa-apa. Saya tahu bahwa sekte Beidou Anda adalah sekte yang lebih kuat daripada sekte Tiangang. Tetapi di depan saya, perilaku Anda bahkan tidak sebanding dengan sekte Tiangang. Kamu benar-benar berpikir bahwa sekte Beidou-mu adalah satu-satunya yang mengetahui sihir bayangan. Jangan memaksaku terlalu keras. Jika kamu mendorongku terlalu keras, aku akan membuat semua pejuang kuno di dunia mempelajari sekte Beidou-mu secara maksimal keterampilan misterius. Seperti langit, Ouyang Xiuli telah bergabung dengan sekte ini selama beberapa dekade. Ini juga pertama kalinya dia berurusan dengan penduduk desa pegunungan seperti Li Fugui. Setelah kata-kata Li Fugui terungkap, mata Ouyang Xiuli berubah menjadi hijau. Dia menjilat bibirnya yang kering. Saya diam-diam berpikir, apa yang dilakukan anak ini? Lihatlah nada suaranya, sepertinya dia benar-benar tahu cara menggunakan teknik sihir bayangan. Tapi masalahnya adalah, selama bertahun-tahun di sekte Beidou, dia belum pernah mendengar ada murid di luar sekte Beidou yang mengetahui teknik sihir bayangan. Tepat ketika Ouyang Xiuli memikirkan hal ini, Li Fugui tiba-tiba berbicara dan mencibir pada Ouyang Xiuli dan berkata, "Haha, wakil master sekte Ouyang, menilai dari ekspresi wajahmu, kamu bukanlah orang pertama yang menggunakan teknik sihir bayanganmu. Miliki kamu lupa? Apakah kamu ingin aku mengingatkanmu sekarang?" Bagaimana Ouyang Xiuli tahu bahwa Li Fugui tahu cara berlatih? Menghadapi pertanyaan dari Li Fugui ini, dia tidak bisa tidak memikirkan kalimat pertama dari seni sihir bayangan. Kui Piao ada di utara, Tianshu adalah pemandunya. Ketika vitalitasnya turun, berjalanlah dengan bayangan. Li Fugui mencibir dan berkata, "Lupakan saja, sepertinya kamu benar-benar tidak mengetahui formula rahasia sihir bayanganmu. Aku akan memberitahumu sekarang, dan kamu dapat melihat apakah aku benar atau tidak." Utara, Tianshu demi bimbingan. Ketika vitalitas turun, pergilah bersama bayangan. Li Fugui mengatakan ini, padahal Zhen Chuan sudah diingatkan sebelumnya. Tapi dia tetap berkata dengan heran, "Ya Tuhan, kapan kamu memahami formula rahasia teknik sihir bayangan sekte Beidou kami?" Li Fugui tersenyum tipis. Dia mengabaikan Zhen Chuan. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya kepada Ouyang Xiuli, Apakah kamu ingin aku membacakan sisanya untukmu?" Mulut Ouyang Xiuli setengah terbuka. Otak berpacu, saya berpikir, mungkinkah ada pengkhianat di sekte Beidou mereka? Jika tidak ada pengkhianat, bagaimana anak ini mengetahui teknik sihir bayangan sekte Beidou? Melihat ekspresi percaya diri di wajah Li Fugui, untuk melihat seberapa banyak yang diketahui Li Fugui tentang sihir bayangan. Saat Ouyang Xiuli melafalkan rumus teknik sihir bayangan dalam hati, dia berkata kepada Li Fugui, "Nak, katakan padaku, aku masih tidak percaya. Kamu benar-benar bisa mempelajari rumus teknik sihir bayangan kita." Sekte Beidou, Li Fugui sangat senang.
Sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Ouyang Siuli, dia mulai melafalkan rumus keterampilan sihir bayangan satu persatu. Tunggu saja sampai pembacaan seluruh bab selesai, Li Fugui juga telah memahami misteri sihir bayangan. Adapun Ouyang Siuli, butir-butir keringat muncul di keningnya. Dia menarik napas dalam-dalam, sambil mencoba untuk menenangkan diri sebanyak mungkin. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan tidak percaya, "Bagaimana kamu bisa tahu tentang keterampilan sekte Beidou kami?" "Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sihir bayangan adalah keterampilan rahasia sekte Beidou kami, itu tidak diturunkan kepada orang lain." "Hukum?" Selain itu, Li Fugui menyela Ouyang Siuli. Dia tersenyum dan berkata, "Wakil Master Sekte Ouyang, jangan tanya saya bagaimana saya mengetahui hal ini. Haha, saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini hari ini. Jika Anda bukan musuh kami, maka semuanya akan mudah. Juga, orang yang suka berteman, mungkin kita bisa bekerja sama dan menang bersama di masa depan. Tetapi jika Anda masih mengirim orang untuk mengikuti kami, maka saya minta maaf. Jika saya menemukannya, saya akan membunuh yang lain satu." Tiba-tiba terdengar teriakan marah dari luar pintu. "Beraninya kamu!" Li Fugui mendengar suara itu dan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat keluar pintu. Tanpa diduga, seorang lelaki tua yang tampak berusia 80-an masuk keluar pintu. Langkah lelaki tua itu kuat dan bertenaga, dan dia berjalan seperti harimau. Pada saat yang sama ketika mereka memasuki pintu, Dimu dan cucu tertua Sanyang dengan cepat mendekati Li Fugui dan berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, ini Yao Guang, salah satu dari 7 tetua sekte Beidou." Guang, yang lebih tua melihatnya, lalu tersenyum dan menggoda cucu tertua Sanyang. "Sanyang, saya pikir kamu sudah cukup umur. Tapi saya tidak menyangka ada seseorang yang lebih tua darimu di dunia ini." Li Fugui tersenyum pada Yao Guang dan berkata, "Orang tua, berapa umurmu? Aulamu gelap hari ini. Bukankah majikanmu mengingatkanmu ketika kamu keluar bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk keluar hari ini?" Ibu Pertiwi dan Changsun Sanyang menutup mata mereka. Adapun Tiangang, dia berdiri di satu sisi dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. "Saya berpikir, bos baru saya pandai dalam segala hal, tetapi mulutnya terlalu buruk. Ini hanya masalah berbicara omong kosong di depan master sektenya sendiri, Chang Qiong. Sekarang Anda berani mengatakan hal seperti itu di depan penatua Yao Guang dari sekte Beidou." Lihatlah cahaya yang berfluktuasi lagi. Wajahnya masih bersinar ketika dia memasuki pintu. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Yao Guang tiba-tiba menjadi pucat, marah, dan matanya berkaca-kaca. Vitalitas di tubuhnya melonjak, seluruh tubuh diselimuti vitalitas dalam sekejap mata. Lihat situasi ini, Tiangang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ya Tuhan, ini." Penatua Yao Guang sudah seorang master di tahap awal Naschen Sol. Ekspresi Li Fugui tetap tidak berubah. Dia masih memiliki senyum jahat yang sama di wajahnya. "Pak Tua, apa yang kamu lakukan?" "Saya di sini khusus untuk mengunjungi kamu hari ini. Apakah kamu masih berencana untuk memukul saya?" Seperti kata pepatah, pengunjung adalah tamu. "Orang tua, menurutku ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Seperti kata pepatah, jika kamu bermain, kamu akan bersenang-senang, dan kamu tidak akan bisa menggunakan pisau atau senjata." Yao Guang. Pikiranku berdengung. Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu. Tapi ini pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Li Fugui yang tidak memahami aturan dan berbicara tanpa malu-malu dan tidak senonoh. Kemarahan yang sangat besar di hati saya. Pikiran baik yang ada di lubuk hati Yao Guang telah lama tertelan. Saat ini, menghadapi Li Fugui,
dia hanya memiliki satu pikiran, yaitu memukuli anak ini sampai mati. Bajingan kecil, ambil tindakan. Saat Yao Guang bergegas mendekat, Chang Sun Sanyang melihat ada sesuatu yang tidak beres, melangkah maju untuk memblokir Li Fugui, dan berteriak, "Tuan, saya memblokirmu, lari." Li Fugui tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, Chang Sun Sanyang akan bergegas maju dalam sekali jalan. Kejutan, Li Fugui tidak bisa menahan tawa. Saya berpikir dalam hati bahwa murid lama saya ini masih cukup setia kepada saya. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan pihak lain, dia tetap bergegas maju tanpa ragu-ragu untuk menghadapinya. Tetapi, dengan dia di sini, bagaimana dia bisa membiarkan anak buahnya mengambil risiko? Di tengah kilat dan batu api, Li Fugui terbang ke depan dan berdiri di depan Chang Sun Sanyang, sambil mendorongnya menjauh. Dia meraih pergelangan tangan Yao Guang dengan satu tangan. "Orang tua, jangan terlalu cepat marah. Tidakkah kamu mengerti bahwa seorang pria berbicara tetapi tidak melakukan apa-apa?" Saat dia berbicara, Li Fugui mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya. Sedikit yang saya tahu, Yao Guang sudah sangat marah. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu menghajar bocah bodoh di depannya itu hingga babak belur. Namun saat Li Fugui dengan kuat mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan meraih pergelangan tangan Yao Guang, membuat Yao Guang tidak bisa bergerak, Yao Guang langsung terkejut. Tiba-tiba matanya melebar, dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Wajah Li Fugui tetap tidak berubah, dengan sedikit senyuman di sudut mulutnya, menatap mata Yao Guang, melihat pikiran Yao Guang melalui keterampilan nyanyiannya. Saat dia melihat keterkejutan di hati Yao Guang, Li Fugui menatap Yao Guang sambil setengah tersenyum dan bertanya, "Penatua Yao Guang, ada apa? Anda ingin mengatakan sesuatu? Saya melihat Anda berbicara sangat cepat sekarang. Mengapa Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun sekarang?" "Tidak apa-apa. Saya, Li Fugui, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Selama Anda bersedia berbicara dengan saya dapat meluangkan waktu untuk mengobrol dengan Anda malam ini. Tentu saja, jika Anda ingin bertengkar bersamaku, aku juga bisa menemanimu sampai akhir." Di satu sisi, Ouyang Siuli adalah penguasa akhir periode Jindan. Dia secara alami dapat melihat bahwa situasi di depannya sudah sepihak. Tampaknya, Yao Guang sudah sedikit takut pada Li Fugui. Memikirkan hal ini, Ouyang Siu segera berkata kepada Yao Guang, "Penatua Yao Guang, Anda adalah tetua dari sekte Beidou kami. Jika Anda memiliki sesuatu, izinkan saya bernegosiasi dengan lembah Guruli. Itu berarti Anda harus berhenti mengambil tindakan." Di sekte Beidou, meskipun Ouyang Siuli adalah wakil ketua sekte, tetapi sebagai wakil ketua sekte, kekuasaannya bahkan tidak setinggi ketujuh tetua, dan statusnya bahkan tidak setinggi tujuh tetua. Kehadirannya, sekte Beidou hanya berdiri dan menangani beberapa keadaan darurat ketika menghadapi krisis yang tiba-tiba. Sama seperti konferensi sekte ini, jika sesepuh merasa tidak nyaman untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi, dia, wakil ketua sekte, akan diminta untuk melangkah maju. Adapun pemimpin sekte Beidou, Kui Piao, pemimpin sekte, sekarang sebagai seorang praktisi di tahap akhir jiwa baru lahir, dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencapai pendewaan, menunggu waktu menjadi dewasa, dan melampaui kesengsaraan dan naik ke surga. Pada kasus ini, setelah Yao Guang dikalahkan oleh Li Fugui, kemudian dia, wakil ketua sekte, perlu mengambil tanggung jawab. Kekuatan sekte Beidou mereka juga akan sangat melemah. Bagaimanapun, konferensi sekte tersebut belum diadakan secara resmi. Pertama, hancurkan seorang penatua,
Siapa yang bisa merasa lebih baik jika Anda memberikannya kepada seseorang? Yao Guang secara alami memahami pikiran Ouyang Siuli. Tapi dia tidak bisa mengerti di dalam hatinya mengapa pemuda di depannya sudah mencapai tahap tengah Nas Chen Sol atau bahkan lebih tinggi di usia yang begitu muda. Bahkan jika Anda berendam di tumpukan batu yuan setiap hari, kecepatan kultivasi Anda tidak bisa secepat itu. Li Fugui melihat ekspresi wajah Yao Guang yang terus berubah. Dia terus tersenyum dan berkata, "Penatua Yao Guang, saya pikir kamu semakin tua. Jika kamu tidak melakukan ini hari ini, jika kamu benar-benar berencana untuk terus bertarung denganku, aku akan melakukannya biarkan kamu hanya tangan." Ini, Fluctlight benar-benar membuat marah. Saya pikir dia telah berkecimpung di dunia seni bela diri kuno selama beberapa dekade. Kepala sekte kecil itu akan gemetar ketika mereka melihatnya, sesepuh dari sekte Beidou. Tapi Li Fugui, anak muda ini. Beraninya kamu meremehkan dirimu sendiri seperti ini. Apa yang terjadi dengan tahap tengah Nas Chen Sol? Sekarang dia juga orang kuat di tahap awal Nas Chen Sol. Yang paling penting adalah pengalaman bertarungnya jauh lebih kaya daripada pengalaman pemuda di depannya. Jika mereka tidak bisa memamerkan prestise sekte Beidou hari ini, saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di dunia seni bela diri kuno di masa depan. Ide ini baru saja muncul di benak saya. Yao Guang kemudian mencibir pada Li Fugui dan berkata, "Nak, jika kamu memiliki kemampuan, lepaskan aku sekarang." Chang Sun Sanyang dan Dimu tercengang. Penatua Yao Guang dari sekte Beidou adalah nama merek di dunia seni bela diri kuno. Jangan katakan apapun lagi, bocah tua ini tidak pernah kalah setiap kali dia bertindak. Tapi hari ini, di tangan Li Fugui, dia sebenarnya meminta Li Fugui untuk mengendurkan pergelangan tangannya. Ini tidak mengejutkan. Chang Sun Sanyang mau tidak mau bertanya karena penasaran tentang Yao Guang. "Penatua Yao Guang, sejauh yang saya tahu, Anda adalah seorang pejuang kuno di tingkat jiwa yang baru lahir. Apa maksud Anda di depan guru lembah kami? Anda punya untuk meminta pihak lain melepaskanmu?" "Tidak." Wajah lama Yao Guang berubah menjadi ungu. Dia mengertakkan gigi. Dia segera memikirkan trik jahat. Ia mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya, bekerja keras, dan bersiap menggunakan tangan kanannya untuk mencungkil mata Li Fugui, saat tangan kirinya mampu melepaskan diri dari tangan Li Fugui. Namun dia tidak menyangka energinya baru saja terkumpul di tangan kanannya. Saat dia mengangkat telapak tangannya, mengulurkan dua jari, dan menyodok mata Li Fugui, Li Fugui dengan santai melepaskan pergelangan tangan Yao Guang, lalu dengan lembut menariknya ke depan. Sepertinya tidak banyak kekuatan. Namun karena penggunaan kekerasan, Yao Guang bergegas menuju pintu. Bagi Yao Guang, semua ini terjadi secara tiba-tiba. Sebelum dia bisa menghentikan kekuatan di bawah kakinya, jari-jarinya menusuk dinding bata biru. Jika Anda adalah orang biasa, dengan kekuatan seperti itu, belum lagi kehilangan jarinya, dia bahkan bisa kehilangan nyawanya. Tapi cahayanya berfluktuasi, jari-jarinya tertegun menahan kerasnya dinding bata biru, dan kedua jari itu, seperti dua batang baja, ditancapkan ke dinding. Li Fugui berbalik sambil tersenyum dan memandang ke arah cahaya. "Saya berkata, Penatua Yao Guang, Anda sudah sangat tua. Mengapa Anda masih mengorek-ngorek dinding? Apakah Anda terbiasa menggali lubang di kancing dengan jari Anda ketika Anda masih muda?" Sebuah kalimat pendek, namun ekspresi beberapa orang yang hadir berubah seketika. Chang Sun Sanyang punya istri sebelumnya, jadi dia tentu tahu apa yang dimaksud Li Fugui. Adapun Ouyang Siuli dan lainnya tidak perlu dipikirkan lagi. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah berhubungan dengan wanita. Dengan kata lain, Dimu tidak mengetahui maksud lain dari perkataan Li Fugui.
Dia melihat ekspresi tawa dan tawa di wajah Sun Sanyang, Ouyang Siuli dan lainnya. Ibu Pertiwi sebenarnya bertanya kepada Yao Guang dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Penatua Yao Guang, ketika kamu masih muda, apakah kamu juga suka menggali lubang? Dia menarik jarinya keluar dari dinding, menatap Ibu Pertiwi dengan ganas. Dia mengutuk dengan keras, Ibu Pertiwi, bagaimanapun juga, kamu juga adalah kepala sekte Disa. Bagaimana kamu bisa tidak tahu malu seperti bocah ini sekarang? Aku akan melumpuhkanmu, dasar penyihir tua kecil. Aku akan membunuhmu dulu hari ini. Ibu Pertiwi bingung, menghadapi kata-kata kasar Yao Guang, dia pun menjadi geram. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Penatua Yao Guang, saya pikir Anda dapat dianggap sebagai tanda tangan dari Sekte Beidou. Saya meminta Anda dengan baik hari ini, tetapi Anda mengatakan kata-kata buruk seperti itu kepada saya. Jangan berpikir bahwa ibu bumi saya mudah ditindas. Katanya, Ibu Pertiwi menggunakan vitalitasnya untuk maju dan melawan Yao Guang. Li Fugui mengetahui kekuatan Yao Guang. Jika Ibu Pertiwi bergegas maju sekarang, dia pasti tidak akan mendapat bantuan apapun. Lebih-lebih lagi, tujuan kunjungannya ke Sekte Beidou hari ini sangat sederhana, yaitu untuk menjalin kerjasama dengan Sekte Beidou sebelum konferensi sekte diadakan. Selama salah satu dari 6 sekte besar bersedia membentuk aliansi kepentingan dengannya. Jadi setelah konferensi sekte ini selesai, apapun hasilnya, itu akan bermanfaat baginya tanpa merugikan. Pikirkan ini, senyuman tipis muncul di bibir Li Fugui. Kemudian dia berkata dengan serius kepada Ibu Pertiwi, sayangku, tunggu sebentar. Penatua Yao Guang sudah tua. Mungkin karena kultivasinya, menopause telah tertunda. Kamu masih muda sekarang, bagaimana kamu bisa berada di usia 18 atau 19 tahun ini? Tua, bagaimana kalau menggunakan tinju di depan orang tua? Katanya. Li Fugui melihat ke arah Yao Guang lagi, dan berkata sambil setengah tersenyum, Penatua Yao Guang, apakah menurutmu ibu mertua perempuan itu sama sepertimu? Mereka semua adalah pengemudi tua. Katakan saja sesuatu, dan kamu akan pergi ke yang najis. Kalau dipikir-pikir, sungguh jorok mendengar kata najis. Betapapun bingungnya Ibu Pertiwi, saya juga mengerti maksud dari apa yang baru saja dikatakan Li Fugui. Dia masih sangat marah, tapi saat ini, wajahnya tiba-tiba terasa panas. Setelah menoleh dan memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui, dia berkata sedikit meminta maaf kepada Yao Guang. Penatua Yao Guang, maafkan aku. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan memikirkan 3 kata ini. Yao Guang merasa dia menjadi gila, menjalani sebagian besar hidupku. Dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti dia akan bertemu dengan orang yang tidak tahu malu seperti Li Fugui. Anda tidak dapat membicarakannya. Saya ingin melawan orang lain tetapi saya tidak ingin melawan dia. Perasaan tercekik ini membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Diam, tutup mulut semuanya. Jika ada yang berani mengatakan sepatah kata pun selanjutnya, aku akan membunuhnya hari ini. Suaranya sangat keras hingga jendela di sekitarnya bergetar. Li Fugui sedikit mengernyit, dia memandang Yao Guang dengan rasa ingin tahu. Ibu Pertiwi dan cucu tertua Sanyang berdiri di samping Li Fugui, menunggu instruksi Li Fugui kapan saja. Ouyang Siuli memandang Zhen Juan dan yang lainnya. Tanpa diduga, para junior seperti Zhen Juan semuanya tercengang oleh raungan Yao Guang. Fluklai tidak peduli seperti apa penampilan anak buahnya sekarang. Matanya terbuka lebar karena marah dan matanya merah. Dia menatap Li Fugui dan menanyakan kata demi kata, katakan padaku, Nak, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang kepada kami kali ini? Yao Guang seperti orang bodoh,
aktifkan keterampilan menyanyi dan terus dapatkan wawasan tentang pikiran Yao Guang dalam kegelapan. Yao Guang terus berteriak di dalam hatinya, "Bicaralah, bajingan kecil, kenapa kamu berbicara?" Li Fugui menatap cahaya yang berfluktuasi seolah-olah dia adalah alien, dengan rasa ingin tahu tertulis di matanya. Cahaya itu terus mendekati Li Fugui. Dia mengutuk dan berkata, "Nak, apakah kamu mendengarku berbicara denganmu?" Li Fugui mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yao Guang terus bertanya, "Karena kamu telah mendengarku, mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku?" Li Fugui memasang ekspresi tidak berdaya di wajahnya. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya ada banyak hal yang ingin dia katakan kepada Yao Guang, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Cahaya itu berputar 2 kali, wajahnya berubah dari ungu menjadi pucat. Dia bergegas dan meraih kerah Li Fugui. Melihat hal ini, Ibu Pertiwi dan Chang Sun San yang hendak melangkah maju, namun mereka tidak ingin dihentikan oleh Li Fugui lagi. Yao Guang mengabaikan Ibu Pertiwi dan Chang Sun Sanyang, tetapi mendekat ke posisi kurang dari 10 cm dari pintu rumah Li Fugui, dan berkata dengan keras, "Apakah kamu mendengar apa yang saya katakan?" Karena kamu telah mendengarnya, maka mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Pertanyaan, Li Fugui juga memasang ekspresi marah di wajahnya. Dia menggunakan energinya untuk mendorong Floodlight menjauh dan mengumpat dengan keras. "Bajingan tua, kenapa kamu tidak melepaskanku saja? Kami dan membunuh siapa saja yang berbicara, sekarang biarkan aku berbicara. Apakah kamu seperti ini? Terlebih lagi, kamu adalah orang tua yang bodoh. Kamu keluar, cium baunya sendiri, masihkah karbon dioksida yang keluar dari mulutmu? Saya akan memasang selang di mulut Anda, dan mulut Anda dapat digunakan sebagai biogas untuk memasak di sini. Bukankah aku sudah memberitahumu, Wakil Ketua Sekte? Aku di sini untuk mencari kerjasama, bukan untuk menimbulkan masalah. Lakukan saja apa yang seharusnya dilakukan orang tua, dan berhenti bersikap ceroboh di sini. Itu akan mempermalukan Sekte Beidou Anda." Li Fugui menjawab, Floodlight benar-benar menghancurkan pertahanannya. Dia mengedarkan vitalitas di tubuhnya lagi, mengangkat tinjunya, dan melihat tinjunya diselimuti lapisan energi putih. Li Fugui dan Chang Sun Sanyang mengetahui dengan jelas. Jika lawan memukulnya, satu-satunya yang akan bertahan pada akhirnya mungkin adalah Li Fugui. Dia melihat Yao Guang hendak melancarkan pukulan telak. Tanpa diduga, Li Fugui tiba-tiba bergegas menuju Yao Guang, menunjuk ke hidung Yao Guang, dan terus bertanya dengan sikap yang terkesan agresif, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin memukulku sekarang? Sekte Beidou, kamu tidak membunuh siapapun seperti aku hari ini, bukankah wajahmu sangat cerah? Saya dipukuli sampai mati oleh Anda. Berapa banyak dari 6 sekte besar yang datang kepada saya sekarang? Jika Anda melawan saya sekarang, Anda tidak akan malu jika kalah atau menang. Lihat ubanmu, aku tidak peduli padamu. Tapi kamu benar-benar menggosok hidung dan wajahmu. Apa-apaan ini? Apakah kamu ingin aku buang air kecil sekarang dan kamu melihatnya sendiri?" Tertegun, pemikirannya seperti mesin mobil yang tiba-tiba kehabisan oli dan tidak mampu mengimbanginya. Dan Li Fugui, pikiran itu seperti mesin roket. Buang cahaya yang berfluktuasi ribuan mil jauhnya. Yao Guang membuka mulutnya lebar-lebar, merasa tenggorokannya seperti disumpal kain. Saat ini yang ada hanya udara yang keluar dari mulutnya, bukan masuk. Li Fugui tidak menyerah. Melalui keterampilan medisnya yang mendalam, dia melihat bahwa kehidupan Yao Guang akan segera berakhir. Jadi dia terus berkata, "Ada apa? Apakah kamu terlalu tua untuk buang air kecil?" "Tidak apa-apa, aku mengerti. Lagi pula, kamu punya terlalu banyak lubang ketika kamu masih muda.
Li Fugui belum menyelesaikan sisa kata-katanya. Lapisan ki yang membungkus tangan Yao Guang menghilang tanpa bekas dalam sekejap. Hanya beberapa detik kemudian, Yao Guang tiba-tiba membuka mulutnya. Seteguk darah hitam muncrat dari mulutnya. Li Fugui melihat ini. Dia segera menyingkir untuk mencegah darah mengenai dirinya. Ketika Ouyang Xiuli melihat ini, dia buru-buru bergegas menuju Yao Guang. Elder Yao Guang, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Tolong katakan sesuatu. Ibu Pertiwi dan Chang Sun Sanyang melihat pemandangan ini, dan mereka berdua benar-benar tercengang. Sebelumnya, mereka hanya mengetahui bahwa Li Fugui memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Tapi aku belum pernah melihat Li Fugui begitu banyak bicara. Meski tidak sebaik pertarungan verbal Zhuge Liang dengan para ulama Konfusianisme. Namun dengan lidahnya yang tajam, salah satu anggota khas Sekte Beidou memuntahkan darah dan mati. Yao Guang tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia meninggal. Li Fugui berdiri di satu sisi. Sepertinya keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Ouyang Xiuli memeluk erat Penatua Yao Guang dan berkata dengan isak tangis, "Penatua Yao Guang, mengapa kamu melakukan ini? Kamu, dia." Setengah berbicara, Ouyang Xiuli tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang Li Fugui dan berkata kata demi kata, "Li Fugui, itu semua karena kamu, itu semua karena kamu. Kaulah yang membuat Yao Guang yang lebih tua begitu marah." Xiuli, dia mendekat, berjongkok di depan lawan, mengulurkan tangannya, dan memastikan Penatua Yao Guang sudah mati. Lalu dia berkata sambil meringis, "Wakil Master Sekte Ouyang, kamu tidak bisa menyalahkanku atas semuanya. Penatua Yao Guang, ini jelas karena kapasitas mental saya yang buruk. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya sangat marah? Lagi pula, jika Anda memberitahu sesepuh sekte atau pemimpin sekte lain tentang hal ini, apakah menurut Anda mereka akan mempercayainya? Kamu Beidou, salah satu dari 7 tetua sekte dimarahi sampai mati oleh beberapa kata-kataku. Bukankah ini agak konyol? Prajurit kuno, kamu dimarahi sampai mati di dunia ini. Berapa banyak lagi yang ada? Manusia tidak terbuat dari tanah liat, kan? Dengan kata lain, meskipun manusia terbuat dari tanah liat, saya hanya mengatakan beberapa kata-kata dan tidak membuat heboh. Bagaimana mungkin? Biarkan dia pergi begitu saja." Ouyang Xiuli tidak bisa berkata-kata saat ini. Ya, hal semacam ini sungguh memalukan dan terhina bagi Sekte Beidou. Salah satu dari 7 tetua bermartabat dari Sekte Beidou dimarahi sampai mati oleh lawannya sebelum dia bisa mengambil tindakan. Setelah hal semacam ini menyebar, bagaimana Sekte Beidou bisa memiliki martabat untuk mendapatkan pijakan di dunia seni bela diri kuno? Apakah ada alasan untuk terus berada di antara 6 sekte besar? Setelah Li Fugui memahami pikiran Ouyang Xiuli, dia mengulurkan tangannya, menepuk bahu pihak lain dengan lembut, dan berkata dengan niat yang tampaknya baik, "Wakil Master Sekte Ouyang, karena masalah ini telah terungkap, kita harus mendiskusikannya dengan hati-hati dan menyelesaikan ini. Masalah, hanya satu hal. Anda juga tahu tujuan kunjungan saya hari ini. Meskipun saya, Li Fugui, tidak sebaik Sekte Beidou Anda dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Tetapi saya memiliki batu yuan dan ramuan di dalamnya tanganku. Ini juga merupakan sumber vitalitas langka dari Sekte Beidou Anda. Selama Anda bersedia, kami dapat bekerja sama, bukan?" Ouyang Xiuli mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia tahu bahwa saat ini, sebagai pemimpin Sekte Beidou dalam konferensi sekte ini, dia tidak bisa mengacau. Selama situasinya kacau, anak di depan mereka pasti akan memanfaatkan situasi ini dan menyebabkan kekacauan total. "Tuan Li Gu, bisakah Anda meminta orang-orang Anda untuk mengirim Penatua Yao Guang keluar terlebih dahulu?"
Selain itu, ada banyak orang dari Sekte Beidou kami yang datang untuk menghadiri konferensi Sekte kali ini. Selain Penatua Yao Guang dan saya, Penatua Kaiyang juga datang ke Gunung Beitian. Jadi saya berpikir, jika memungkinkan, dapatkah seseorang mengundang Penatua Kaiyang untuk datang lebih dulu? Jawaban yang rendah dan kuat datang dari luar pintu. Tidak perlu mengundang saya kembali. Li Fugui dan yang lainnya melihat ke sepanjang pintu. Kemudian dia melihat seorang lelaki tua berjubah putih masuk dari pintu. Orang tua itu terlahir dengan semangat Tao, tapi ada tatapan sinis di matanya. Ouyang Siuli pertama-tama dengan lembut meletakkan cahaya yang berfluktuasi di lengannya ke tanah, lalu berdiri, menangkupkan tangannya ke Penatua Kaiyang dan berkata, "Penatua ke-6, apakah kamu kembali?" Kaiyang melambaikan tangannya dengan lembut, matanya tertuju pada Yao Guang pada saat bersamaan. Setelah tertegun beberapa detik, Penatua Kaiyang berkata kepada dua murid di belakangnya, "Tolong ajak Penatua Yao Guang keluar dulu." Kedua murid itu dengan cepat melangkah maju dan membawa Yao Guang keluar. Kaiyang datang ke kursi depan dan duduk, lalu berkata kepada Li Fugui dengan serius, "Li Guzu, kami tidak akan melanjutkan masalah Penatua Yao Guang. Baru saja saya mendengar tangisan sedih Penatua Yao Guang. Aku tidak menyangka dia akan dikalahkan olehmu. Lepaskan masa lalu, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang kepada kami?" Kaiyang dan Yao Guang berbeda. Penatua Yao Guang memiliki temperamen yang buruk. Lakukan sesuatu tanpa mempedulikan konsekuensinya. Tapi Kaiyang sangat bertolak belakang dengan Yao Guang. Di antara 7 tetua Sekte Beidou, dia terkenal lamban. Li Fugui juga mengubah ekspresinya yang tertawa dan memarahi tadi. Sebaliknya, dia melangkah maju dan menyapa Kaiyang seperti seorang junior yang bertemu dengan seorang penatua. "Junior Li Fugui, saya telah bertemu dengan Penatua Kaiyang. Juga bersalah dan tidak boleh berdebat dengan Penatua Yao Guang. Karena Penatua Kaiyang tidak bermaksud untuk melanjutkan masalah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Penatua di sini. Mengenai apa yang ingin saya lakukan dengan Anda, saya pikir ini adalah yang terbaik. Kasus ini, wakil pemimpin Sekte Ouyang mengetahui hal ini dengan sangat baik." Saat dia berbicara, Li Fugui memandang ke arah Ouyang Siuli. Ouyang Siuli menitikkan air mata. Dia hendak melangkah maju dan menceritakan apa yang baru saja disebutkan Li Fugui. Penatua Kaiyang tidak mau, tetapi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Li Guzu, saya lebih suka menyusahkan Anda untuk membicarakan masalah ini lagi. Saya khawatir dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas." Di sana, dia mungkin benar-benar kewalahan dengan momentum Penatua Kaiyang. Tapi Li Fugui berbeda. Dia masih bisa melakukan keterampilan nyanyiannya di depan Penatua Kaiyang. Mengetahui pemikiran lawan sebelumnya, Li Fugui mampu mengatasi kesulitan Penatua Kaiyang dengan mudah. Dia tersenyum tipis, mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah. Karena kamu ingin tahu, tetua, aku akan memberitahumu sekali lagi." Di depan Penatua Kaiyang, Li Fugui menjelaskan dengan tepat apa yang ada dalam pikirannya. Pada saat yang sama, Balai Sekte Tiangang, ketika Chang Qiong mengetahui bahwa Li Fugui telah membunuh Yao Guang hanya dengan satu mulut, suasana hatinya menjadi semakin tertekan. Ruo Li Fugui hanya membuatnya merasakan banyak tekanan pada awalnya. Jadi sekarang, Li Fugui mulai membuat Chang Qiong meragukan keaslian dunia ini. Beberapa utusan bintang yang hadir tampak serius. Tian Kuixing melambaikan tangannya kepada orang-orang yang datang untuk memberitahukannya. "Tunggu sampai anak buahmu keluar." Tian Kuixing memandang ke langit, dengan ketakutan di matanya, dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Qian Qiong menunduk, dan saat ini, dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Langit secara alami mengetahui seberapa kuat kekuatan bertarung Penatua Yao Guang. Tapi sekarang, keluarlah, jangan biarkan siapapun menggangguku malam ini. Melihat Chang Qiong mengatakan ini, semua orang berencana untuk mengatakan beberapa patah kata lagi kepada Chang Qiong, tetapi pada akhirnya, mereka memilih untuk berbalik dan pergi. Berbicara tentang Li Fugui. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, dia memberitahu Penatua Kaiyang apa yang sebenarnya dia pikirkan. Setelah mendengar ini, Penatua Kaiyang bergumam dengan suara rendah, "Tuan Li, tahukah Anda berapa banyak ramuan yang dibutuhkan Sekte Beidou kita dalam setahun? Juga, berapa banyak batu yuan yang perlu kita keluarkan dalam setahun? Ini untuk kami sekarang. Bekerja sama, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi kami cukup ramuan dan batu purba." Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Dia memahami pikiran Kaiyang dan berkata terus terang, "Penatua Kaiyang, karena Anda bisa datang ke pertemuan sekte ini, saya pikir Anda pasti memahami saya. Saya, Li Fugui, tidak suka bertele-tele saat melakukan sesuatu. Anda tahu betapa kuatnya saya, dan Anda tahu berapa banyak obat mujarab yang dapat dihasilkan oleh desa Xiaoxi kami dalam setahun. Petik 2. Dalam hal ini, saya akan bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan kami? Jika Anda tidak bersedia, Anda juga dapat memberi saya jaminan agar saya dapat menemukan cara untuk menyelesaikan krisis ini." Dia tidak menyangka bahwa anak ini, Li Fugui, dapat melihat pikirannya secara sekilas. "Saya awalnya ingin mengalahkan anak ini dalam hal momentum. Stabilkan situasi terlebih dahulu. Kemudian temukan cara untuk menggali lubang untuk anak ini. Namun kini tampaknya iki anak ini jauh lebih tinggi dari dirinya." Ketika Kaiyang memikirkan hal ini, dia menenangkan dirinya terlebih dahulu, lalu tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Li Guzu, kamu selalu bisa memberitahu kami berapa banyak ramuan dan batu purba yang bisa kamu berikan kepada kami dalam setahun jika kita bekerja sama, bukan?" Tahu apa yang dipikirkan Kaiyang. Orang tua ini pasti berencana menghabiskan energinya sekarang. Pikirkan ini. Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum, "Penatua Kaiyang, bukankah menurut Anda apa yang baru saja saya katakan tidak cukup jelas? Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda lagi?" Saat dia berbicara, mata Li Fugui menunjukkan niat membunuh yang kuat. Penatua Kaiyang melihat ini. Memikirkan kematian Penatua Yao Guang, dia merasa sedikit khawatir. Jika dia benar-benar membuat marah anak di depannya dan kedua belah pihak mulai bertengkar kemudian, Kaiyang benar-benar tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menjatuhkan Li Fugui. Melihat sikap agresif Li Fugui, Kaiyang mengarahkan pandangannya pada Ouyang Xiuli, wakil master sekte Ouyang. "Menurut Anda bagaimana kita harus menangani masalah ini dengan tepat?" Ouyang Xiuli dan Kaiyang dianggap sebagai saudara tua di Sekte Beidou. Dia hanya menatap mata Penatua Kaiyang dan memahami pikiran Penatua Kaiyang. Tanpa berpikir terlalu banyak, Ouyang Xiuli berkata terus terang, "Tetua, saya telah memikirkan masalah ini dengan jernih. Jika memungkinkan, kita harus bekerja sama dengan Lembah Guruli. Anda juga mengetahui situasi Sekte Beidou saat ini. Sumber daya energi relatif langka. Jika kita bisa menjalin kerjasama dengan Lembah Guruli, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kita selanjutnya." Mendengar ini, Kaiyang mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum kepada Li Fugui, "Li Guzu, dalam hal ini, kami memilih untuk bekerja sama dengan Lembah Baihua Anda. Tentu saja, ketika kedua sekte bekerja sama, saya pikir masih banyak detail yang perlu didiskusikan hati-hati. Saya akan mendiskusikannya dengan hati-hati dengan wakil pemimpin sekte malam ini."
Ketika Anda turun gunung, Anda juga dapat berbicara dengan para murid di sekte tersebut. Kami telah menentukan metode kerjasama yang spesifik detailnya di lain hari. Katanya, Kaiyang dan Ouyang Siuli berpikir bersama bahwa selama mereka mengirim orang ini pergi sekarang, mereka dapat segera mencari 5 sekte besar lainnya. Kemudian diskusikan bersama rencana menghadapi Li Fugui. Jika Anda terus berdebat dengan anak ini di sini, jika mereka benar-benar mengambil tindakan, mungkin sekte Beidou akan kehilangan mukanya di rumah nenek kali ini. Setelah Li Fugui memahami pikiran pihak lain, dia tidak mengungkapkannya secara langsung. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Oke, dalam hal ini, kamu bisa mendiskusikannya dengan hati-hati. Saya akan menunggu kabar baikmu." Kata-kata ini, Li Fugui menoleh ke ibu pertiwi dan cucu tertuanya Sanyang dan tersenyum. "Ayo turun gunung dulu." Ouyang Siuli menyuruh Li Fugui dan yang lainnya keluar dari halaman kecil. Setelah menyaksikan pihak lain pergi, dia buru-buru kembali ke kamar. Begitu dia memasuki pintu, Ouyang Siuli mengepalkan tinjunya dan bertanya pada Kaiyang dengan marah, "Penatua Kaiyang, kita tidak akan pernah bisa membiarkan masalah ini berlalu." Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia mengucapkan kata demi kata, "Tidak apa-apa, saya tidak akan membiarkan Penatua Yao Guang mati sia-sia. Kamu pergi mencari 5 sekte lainnya dalam semalam, dan kita akan membahas tindakan pencegahan bersama besok pagi." Dia, 5 sekte besar pada saat bersamaan, Li Fugui, Dimu dan Changsun Sanyang telah tiba di lereng Gunung Tianshan Utara. Tidak ada seorang pun di sekitar. Baru kemudian Changsun Sanyang mendatangi Li Fugui. Sambil berjalan menuruni gunung, dia dengan ragu-ragu bertanya kepada Li Fugui, "Guru, apakah menurut Anda sekte Beidou akan bekerja sama dengan kami?" Ibu Pertiwi berkata terus terang, "Bagaimana mungkin? Sekte Beidou adalah salah satu dari 6 sekte besar. Jika dapat bekerja sama dengan Fugui, pasti akan menimbulkan perlawanan dari 5 sekte besar lainnya. Pada saat itu, sekte Beidou bahkan mungkin akan diusir dari 6 sekte utama." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Lihat, Nona Randy adalah pemimpin sekte Disa. Dia bisa melihat sekilas hal semacam ini. Kamu bilang kamu sudah sangat tua dan kamu masih ingin bertanya padaku tentang hal semacam ini." Changsun Sanyang menunjukkan ekspresi agak malu di wajahnya. Dengan agak malu-malu berkata, "Tuan, apakah saya belum tua dan otak saya tidak bisa berputar? Tetapi Tuan, karena Anda sudah tahu bahwa sekte Beidou tidak akan bekerja sama dengan kami, mengapa Anda masih mengatakan bahwa Anda akan menunggu mereka? Berita, aku sudah mengetahuinya malam ini. Jika kamu benar-benar mengambil tindakan, Penatua Kaiyang dan wakil pemimpin sekte Ouyang pasti bukan tandinganmu. Setelah kita menghancurkan tim yang dikirim oleh sekte Beidou, pada saat itu, sekte mana bersedia menentang kita?" Setelah mendengarkan kata-kata Changsun Sanyang, Li Fugui menatap lelaki tua itu dengan kebencian. Kemudian dia berkata kepada Ibu Pertiwi, "Sayangku, beritahu orang tua bodoh ini mengapa saya tidak bisa membunuh Penatua Kaiyang dan Ouyang Siuli malam ini." Ketika Ibu Pertiwi mendengar kata-kata ini, Ibu Pertiwi tidak bisa menahan tawa. Setelah dia menyesuaikan suasana hatinya, dia berbicara dengan serius kepada cucu tertuanya, Sanyang, Changsun Sanyang. Sebaliknya, mendengarkan dengan seksama dengan ekspresi malu di wajahnya, bersambung.